Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan melupakan protokol 5M. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar tentang pengertian teks narasi, jenis-jenis teks narasi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks narasi agar kalian bisa menjelaskan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks narasi. Nah, apa saja sih struktur teks narasi itu? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, ada komplikasi. Yang ketiga, ada resolusi. Dan yang keempat, ada koda atau ending. Nah, orientasi merupakan bagian pengenalan. Orientasi terletak di awal paragraf. Orientasi berisi tentang pengenalan penokohan, latar tempat, waktu, serta suasana. Untuk komplikasi merupakan munculnya sebuah konflik. Nah, di sini pengarang memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Konflik yang timbul dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada konflik natural. Konflik natural itu merupakan konflik yang pelaku ceritanya berhadapan langsung dengan kejadian-kejadian alam. Misalnya seperti seseorang tertabrak motor, atau seseorang terkena banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ada konflik sosial. Konflik sosial merupakan konflik di mana para pelaku saling berhadapan. Mereka memiliki kepentingan masing-masing sehingga muncul sebuah konflik. Untuk yang ketiga ada konflik psikologi. Nah, konflik psikologi ini muncul dari dirinya sendiri. Adanya konflik batin antara dirinya sendiri tentang pertentangan antara nilai baik dan nilai buruk. Selanjutnya ada resolusi, merupakan penyelesaian sebuah konflik atau permasalahan. Nah, di setiap permasalahan yang muncul dalam teks narasi, pastinya akan selalu ada penyelesaian sebuah permasalahan itu sendiri. Nah, itu disebut dengan resolusi. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan sebuah penutup atau ending dalam sebuah teks narasi. Nah, koda berada di akhir paragraf ataupun akhir cerita teks narasi. Teks narasi bisa menjadi set ending ataupun happy ending. Ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan fungsi keterangan yang bermakna lampau. Contohnya, pagi tadi, ketika itu, pada zaman dahulu, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, menggunakan kalimat tak langsung. Contohnya, Pak Lurah menceritakan kejadian itu tadi pagi. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan dialog dengan tanda petik. Nah, di situ kita bisa melihat tanda petik itu bagaimana. Yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kata sifat untuk menggambarkan tokoh yaitu rajin. Contoh kata sifat untuk menggambarkan tempat yaitu megah, luas, seperti itu ya. Untuk contoh penggambaran kata sifat suasana yaitu sangat dingin, panas, syahdu, sendu, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana? Sudah paham? Jika belum, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.